Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan baik. Saya percaya bahwa Tuhan selalu melindungi dan membimbing kita semua, termasuk kalian yang ada di rumah. Pagi ini kita akan melanjutkan pelajaran 1, keanekaragaman dan kesatuan bangsa Indonesia. Dan secara khusus kita akan melihat bagaimana bangsa pilihan Allah, yaitu bangsa Israel, untuk memasuki tanah Kanaan. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Mari kita ambil sikap doa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, kami tak henti-hentinya bersyukur kepadamu atas berkat-berkat yang Kau limpahkan kepada kami, sehingga sampai saat ini Engkau telah memelihara dan membimbing kami dalam keadaan sehat dan baik. Tuhan, pada pagi ini kami ingin memulai kegiatan kami. Untuk itu bimbinglah kami, agar kami bisa belajar dengan baik. Dan kami mohon semoga apa yang akan kami pelajari bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga semakin hari kami menjadi anak yang baik, yang berguna bagi orang lain. Tuhan, kami menyerahkan seluruh kegiatan kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak sekalian, kita mau melihat secara khusus tema kita, yaitu bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Perlu kita ketahui bagaimana bangsa Israel sampai bisa memasuki tanah terjanji, karena ada kesatuan di antara mereka. Tanpa kesatuan, bangsa Israel tidak akan bisa masuk tanah terjanji. Tuhan telah memilih bangsa Israel sebagai bangsa pilihan. Kita tahu, bangsa pilihan dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, banyak hal yang mereka jumpai, kesulitan-kesulitan, secara khusus ketika mengembara dalam perjalanan di padang gurun. Dan mereka berkali-kali memberontak kepada Tuhan, menyalahkan Tuhan. Mengapa bangsa kami ditelantarkan? Padahal Tuhan selalu membimbing mereka, memelihara mereka. Dengan adanya kesulitan-kesulitan dan tantangan, supaya bangsa Israel menjadi semakin kuat, semakin tabah, dan semakin beriman kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak akan membiarkan umatnya, tidak akan membiarkan bangsa Israel, dan juga tidak akan membiarkan kita hidup sendirian, kita menghadapi tantangan dan kesulitan sendirian. Tidak, Tuhan selalu bersama kita. Nah, bangsa Israel ketika mau memasuki tanah terjanji, itu harus melewati kota Yeriko. Dan Tuhan telah mengutus Yosua untuk menyampaikan syarat-syarat apa yang harus bangsa Israel kerjakan, lakukan, supaya mereka bisa masuk kota Yeriko dan pada akhirnya masuk ke tanah terjanji. Tuhan memilih seseorang sebagai perantara, sebagai pemimpin untuk menyampaikan kehendaknya kepada bangsa Israel. Nah, kita lihat halaman 22, di situ bagaimana perjuangan bangsa Israel untuk merebut atau memasuki kota Yeriko. Di sini dikatakan,
bahwa Tuhan telah menyerahkan Yeriko, kota Yeriko maksud saya, dengan rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Artinya apa? Seisi kota sudah diserahkan kepada Yosua untuk mengatasinya, supaya bangsa Israel bisa melewati kota Yeriko, masuk kota Yeriko. Karena apa? Di dalam kota itu dikelilingi tembok tinggi. Maka mau tidak mau harus bisa masuk kota Yeriko. Nah, di sini dikatakan bahwa umat Israel harus mengelilingi tembok yang membatasi kota Yeriko, dan selama 6 sampai 7 hari. Dan dalam perjalanan mengelilingi tembok, syaratnya tidak boleh bicara, tidak boleh bersorak-sorai. Itu artinya bahwa mereka diminta untuk berdoa supaya bisa berhasil. Nah, pada hari ke-7 setelah bisa melewati syarat yang ke-7, maka bangsa Israel mulai bersorak-sorai. Karena apa? Doa mereka dikabulkan yang dipimpin oleh Yosua. Tembok pembatas itu mulai runtuh sehingga bangsa Israel bisa masuk ke dalam kota Yeriko. Nah, suatu kemenangan dirayakan dengan sorak-sorai. Nah, di sini kita bisa belajar. Kalau kita menginginkan sesuatu, punya cita-cita, tentu harus disertai dengan doa, usaha, dan latihan yang terus-menerus. Maka Tuhan akan membantu kita. Tuhan akan membantu kalian. Yang penting bahwa keinginan kita, cita-cita kita itu suatu cita-cita yang baik. Tentunya yang berguna bagi diri kalian, bagi keluarga, dan bagi orang lain. Terlebih juga untuk kemuliaan Tuhan. Nah, anak-anak sekalian, untuk mencapai suatu tujuan itu dibutuhkan suatu kesatuan. Ya, kesatuan keinginan kita, pikiran kita, kemauan kita. Jadi diri kita sendiri harus disatukan dulu. Jangan pikirannya mau yang ini, tapi kemauannya beda. Perasaannya beda. Semua harus disatukan. Terus disertai dengan usaha yang terus-menerus. Kita yakin, kita percaya bahwa semua akan tercapai tujuan kita, tujuan kalian. Kita tahu bahwa dari cerita tadi, bangsa Israel mentaati apa yang diperintahkan Tuhan melalui Yosua. Kalau tanpa kesatuan, mereka tidak akan berhasil untuk masuk kota Yeriko. Coba kalau seandainya bangsa Israel tidak mau dinasihatkan atau diperintah oleh Yosua, pasti mereka akan berjalan sendiri-sendiri. Tidak akan sampai tujuannya, yaitu untuk memasuki tanah Kanaan atau tanah yang dijanjikan Tuhan. Nah, dalam perjalanan hidup kita, dalam perjalanan hidup kalian, pasti ada suatu tantangan, ada suatu kesulitan, ada suatu hambatan. Tapi tidak membuat kita untuk
putus asa. Kita harus berjuang terus untuk melewati tantangan, hambatan, dan kesulitan itu. Kalau kita bisa melewati itu semua, pasti apa yang kita inginkan tercapai. Contoh, kalau kalian ingin mendapatkan nilai yang bagus, prestasi yang bagus, tentu disertai dengan usaha dan perjuangan. Misalnya, harus belajar dengan rajin, tekun. Kalau ada kesulitan, kita bertanya kepada orang lain, terutama kepada guru, kepada orang tua kalian yang ada di rumah. Dan tentu saja disertai dengan doa. Jadi dua-duanya harus berjalan bersama. Doa dan usaha. Kalau hanya berdoa saja tanpa usaha, tentu tidak akan membawa keberhasilan. Kalau usaha terus tanpa doa, tentu Tuhan tidak akan menyertai kita. Tuhan tidak akan membimbing kita. Karena kita orang yang beriman, orang yang percaya bahwa Tuhan itu menyertai kita. Anak-anak sekalian, setelah kita berhasil dalam keinginan kita, dalam cita-cita kita, dalam harapan kita, kita perlu bersyukur seperti yang dicontohkan oleh bangsa Israel. Ketika mereka 6 hari berkeliling, mengelilingi tembok, lalu temboknya runtuh dan mereka bisa berhasil masuk, maka mereka bersorak-sorai, bersyukur kepada Tuhan. Begitu juga dalam hidup kalian harus selalu bersyukur, berdoa. Karena apa? Kita tidak bisa usaha sendiri. Kita tidak bisa mengatasi masalah sendiri. Kita tidak bisa mengatasi hambatan-hambatan sendiri. Tetapi menyertakan Tuhan. Melalui siapa? Melalui orang-orang yang terdekat dengan kita. Bapak, Ibu guru, orang tua, saudara-saudara kita yang ada di rumah. Sama seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Tuhan menyuruh Yosua untuk membantu bangsa Israel. Jadi jelas bahwa bimbingan Tuhan itu melalui orang-orang di sekitar kita. Itu bukti yang nyata. Kita tidak bisa mengatakan bahwa Tuhan tidak menyertai kita. Tidak bisa. Setiap hari, bahkan setiap saat Tuhan menyertai kita. Di dalam hidup kalian, Tuhan bersama kalian melalui orang tua, melalui keluarga kalian yang telah memberikan kebaikan-kebaikan, memberi perhatian, memberi kasih sayang setiap saat. Bahkan dalam masa sekarang ini, COVID, Corona, situasi yang cukup membuat kita menjadi was-was, bahkan menjadi takut. Namun Tuhan masih menyertai kita. Kenyataannya kita diberi kesehatan. Dan sampai saat ini Tuhan masih mengawasi kita, bahkan memantau kita, supaya kita jangan sampai kena corona. Maka kita selalu memperhatikan protokol kesehatan, ya. Kita semua sudah tahu, ya, pasti. Saya yakin kalian tahu, ya. Apa-apa yang harus kita usahakan setiap hari supaya tidak kena virus corona. Anak-anak sekalian,
Setelah kita belajar tentang keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia, dan tentu juga kesatuan yang dimiliki bangsa Indonesia juga, dan secara khusus pagi ini kita melihat kesatuan yang dimiliki oleh bangsa Israel untuk mencapai tujuannya, yaitu sampai kepada tanah Kanaan. Maka kita percaya bahwa segala sesuatu tidak ada yang mustahil bagi kita, asalkan kita ada kemauan yang kuat. Pepatah mengatakan, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Nah itu. Oke, anak-anak sekalian, setelah kita melihat sejarah perjalanan bangsa Israel untuk memasuki tanah Kanaan, dan sebelum masuk tanah Kanaan harus masuk kota Yeriko dulu. Nah, sekarang marilah kita melihat latihan-latihan soalnya. Halaman 24 buku cetak. Di situ ada 5 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana perjuangan bangsa Israel untuk merebut kota Yeriko? Nah, kalian nanti bisa membaca ulang ya. Dan secara khusus kalian baca halaman 22 sampai 23. Di situ lebih ringkas bagaimana caranya bangsa Israel berjuang untuk masuk kota Yeriko. Di sini diceritakan menggunakan gambar seperti komik, tetapi isinya sejarah keselamatan. Jadi kalian baca, kalau belum mengerti bisa baca 2 sampai 3 kali supaya kalian bisa menjawab pertanyaan nomor 1. Kemudian nomor 2, siapakah sebenarnya pemimpin bangsa Israel ketika merebut kota Yeriko? Pemimpin bangsa yang sebenarnya. Ya. Nomor 3, apa yang dapat kita pelajari dari sejarah bangsa Israel untuk merebut tanah terjanji? Pertanyaan nomor 3 ini, nilai-nilai positif apa yang bisa kita contoh dari perjuangan bangsa Israel, sehingga nilai-nilai positif itu nanti kita praktekkan dalam hidup kita untuk mencapai tujuan. Nah, nilai-nilainya apa saja yang bisa kalian tangkap dari cerita tadi? Nomor 4, apa yang harus kita lakukan untuk mempertahankan persatuan bangsa kita? Saya ulang, apa yang harus kita lakukan untuk mempertahankan persatuan bangsa kita? Artinya apa? Usaha-usaha apa yang bisa kalian lakukan supaya bangsa kita ini bersatu? Mungkin kalau menyangkut bangsa itu terlalu luas. Mungkin yang pertama dulu, usaha-usaha kalian, apa yang bisa kalian wujudkan, apa yang bisa kalian praktekkan supaya kesatuan di dalam keluarga kalian tercipta. Jadi usaha-usaha kalian apa? Supaya keluarga kalian bisa rukun, bisa penuh perhatian, di dalamnya ada kasih sayang, dan sebagainya. Setelah itu, kalian jawab juga usaha-usaha untuk mempertahankan persatuan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Mengapa? Ya kita sebagai warga bangsa Indonesia
Kita mempunyai kewajiban supaya kesatuan bangsa ini tetap tercipta. Sehingga tidak ada permusuhan, tidak ada kerusuhan, dan sebagainya. Pertanyaan nomor 5. Bagaimana sikap gereja terhadap perjuangan bangsa dan negara Indonesia? Gereja dalam arti kita sebagai umat Tuhan. Ya. Bagaimana sikap kita sebagai anggota gereja? Apakah kita diam saja, tidak mau terlibat dalam mempertahankan perjuangan bangsa dan negara kita, atau kita ikut? Nah, sikapnya bagaimana? Sikap umat gereja. Nah, itu sebagai latihan, ya. Nomor 1 sampai 5. Kemudian bisa nanti latihan soalnya dikerjakan, ditulis pada selembar kertas, diberi nama, kemudian difoto, kirim lewat WA. Ditulis yang jelas menggunakan pen. Sebab kalau pensil kadang-kadang tidak terbaca, tidak jelas, ya. Nah, kemudian yang di bawah itu mari berefleksi. Artinya apa? Berefleksi itu melihat diri kita. Apakah sikap dan perbuatanku sudah menjaga dan memelihara keanekaragaman suku bangsa Indonesia? Jadi pertanyaan ini ditujukan kepada kita, diri kita masing-masing. Kalau misalnya kalian menjawab, oh saya sudah menjaga dan memelihara keanekaragaman suku bangsa Indonesia, contohnya apa? Nah, kalau mengatakan sudah, contohnya apa? Bahkan alasannya apa? Ya. Lalu nomor 2, apakah perbuatanku sudah mencerminkan semboyan bangsa kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika? Artinya perbuatan sehari-hari. Mencerminkan itu artinya sudah melakukan. Apakah perbuatan kalian sehari-hari sudah melakukan, sudah mempraktekkan semboyan bangsa kita Bhinneka Tunggal Ika? Kalian tentu tahu kan arti Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya, berbeda-beda budayanya, agamanya, bahasanya, adat istiadatnya, pakaiannya, pakaian daerah, bentuk rumahnya, keseniannya, dan sebagainya.